pembahasannya, jadi menginformasikan pada rekan-rekan media bahwa jajaran Satreskrim Polres Bengkulu Utara berhasil mengamankan untuk 2 perkara. Yang pertama perkara tipu gelap, yang kedua perkara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi yang pertama saya jelaskan untuk dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka inisial PHS Putra Hadi Sinaga, kemudian pelapornya Hoji yang merupakan kepala desa Taranglemba. Modus operandinya menawarkan jasa untuk bisa menyelesaikan perkara di jaksa. Kerugian dari korban kurang lebih 10 juta rupiah. Atas perbuatan yang bersangkutan kita kenakan pasal 378 subsidi 372 dengan ancaman 4 tahun penjara maksimal. Untuk pelaku sendiri perlu kalian ketahui kita amankan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2020. Jadi kita tetapkan tersangka setelah melalui beberapa tahapan dari penyelidikan, kemudian kita naikkan penyidikan, kita laksanakan gelar sehingga kita dapat punya 2 alat bukti sehingga yang bersangkutan bisa kita kenakan dan status kita tersangka. Yang pertama, yang kedua menginformasikan jajaran Satreskrim juga pada akhir tahun kemarin saya baru dirilis ini mengamankan 1 orang tersangka inisial Riko Rahmat Juliansa alias Riko bin Afrizal dalam dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kita punya visum dari rumah sakit yang berisi kalau korban istrinya mengalami luka. Ancaman maksimal 5 tahun penjara. Kemudian untuk TKP dilaksanakan ataupun dilakukan di Jalan Mayor Salim Batubara, Desa Karanganyar, Kecamatan Argamasmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Dan Jadi, apa tuh yang bikin mereka jadi ribut tadi? jadi si pelaku ini dalam keadaan mabuk, ditegur oleh istri, tidak terima, kemudian melakukan kekerasan terhadap istrinya. Di bawah sadar, akibat minuman, sehingga istri menjadi korban. Posisinya malam atau siang? Dan Untuk kejadiannya malam, lebih tepatnya pagi, sekitar pukul 3 WIB subuh. Untuk terkait kasus penipuan ini, kalau yang diakui oleh tersangka ini sudah berapa desa yang dilatih? Karena kan sebelumnya ada juga video yang mengatasnamakan dari APH. Untuk sementara kita baru memasukkan 1 proses perkara dari desa Talangemba. Untuk laporan yang lain belum kita terima. Tapi tidak mungkin kalau ada laporan-laporan dari desa lain tetap akan kita tindak lanjuti. Tapi memang diakui tersangka kalau itu cuma buat-buatan aja. Kalau untuk sekarang tidak diakui sama yang bersangkutan, cuma untuk hak tersangka tidak mengakui. Beberapa kejadian kita tidak butuh pengakuan tersangka, kita sudah punya 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan sebagai tersangka. Bang, selain PSA sendiri bang, apa ada yang lain bang? Untuk hasil sementara penyidikan baru 1. Dan alat bukti untuk perkara lainnya tidak ada. Untuk tersangka lainnya tidak ada. Kita masih menentukan 1 orang. aksi ini bang udah berapa kali dia lakukan bang? Kalau pengakuannya baru berkomunikasi dengan kami baru sekali. Nanti bisa rekan foto juga, ada bukti petunjuk kita dapatkan dari WA yang bersangkutan kepada Kades, yang mana istilah tersebut menjanjikan kalau akan bisa mengurus di kejaksaan. Oke? Oknum APH-nya kita minta keterangan ya? Pasti tetap akan kita minta keterangan. Dan sudah kita konfirmasi kemarin telah menyatakan tidak ada sama sekali berhubungan dengan tindak. Izin dan yang menawarkan jasa terhadap kejaksaan bisa menyelesaikan perkara di kejaksaan ini, DPO-nya sudah berapa lama? DPO dimulai dari laporan polisi tanggal 4 Desember. Ulangi. Laporan polisi tanggal 3 Januari. Iya.
3 Januari 2021. Jadi diawali oleh Dumas dulu. Penyelidikan kita penuhi, cukup alat bukti kita naikkan ke sidik. Laporan polisi baru awal tahun, tapi pengaduannya sudah dari September. Artinya sudah berapa bulan sampai tertangkap? Sampai dengan penetapan sama kurang lebih sudah 4 bulan. 4 bulan kurang lebih. Kita menunjuk alat bukti. Kemudian kemarin juga yang bersangkutan juga tidak ada di sini, lari ke bukan lari, katanya ada urusan berbeda. Yang lain? Cukup? Kok ada lagi ini Pak? Dan ini kalau pelakunya sendiri ini pekerjaannya apa nih Bang? Kalau pelaku sendiri nanti bisa rekan-rekan lihat di data rilis, pelaku merupakan ketua LSM Lipan Jaya. Ulangi. LSM IP ya, Sinan Jaya IP. Ketua dia. Berarti LSM ya? Ya benar. Terima kasih. Unit PPA Satreskrim Polres Bengkulu Utara berhasil mengamankan 1 orang dugaan pelaku anak dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 81 ayat 2, subsidiar pasal 82 ayat 1 untuk pasal 70E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak. Untuk waktu kejadiannya sekitar akhir bulan Mei tahun 2020 hingga bulan November tahun 2020. Untuk TKP di Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian modus operandi si pelaku memacari korban dengan bujuk rayu hingga korban tertarik untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan. Untuk kegiatan persetubuhannya ataupun sudah beberapa kali dilakukan, sudah lebih dari 3 kali. Jadi sehingga korban tertarik dan melakukan persetubuhan terhadap pelaku. Keduanya ini masih sekolah. Dua-duanya masih anak-anak, makanya kita samarkan. Untuk anak yang pertama korban ini inisial MY, untuk korban inisial DN, dan untuk anak inisial MY. Jadi dua-duanya masih anak ya? Masih anak-anak. Awal terungkapnya seperti apa nantinya? Apakah Si korban mengadu pada orang tuanya, sehingga orang tuanya mengambil inisiatif untuk melaporkan kejadian ke Polres. Untuk TKP perbuatan persetubuhan itu diantaranya di mana itu? Itu yang pasti rumusnya Kecamatan Argamakmur sekitar kota Argamakmur. Tidak di rumah. Tidak perlu. Tidak ke hotel barangkali. Maupun tidak di hotel. Semakin. Oke? Ya, jadi kami dari Sat Narkoba Polres Bengkulu Utara melaporkan hasil ungkap kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara. Jadi tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 11.30 tepatnya di Pasar Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi kami bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Jadi kita langsung respon informasi tersebut dan kita dapatkan salah satu pelaku yang berinisial ALM alias tadi umur 23 tahun, pekerjaan swasta dengan alamat Perumnas Air Nakai, Kecamatan Argamakmur, yang kedapatan membawa 1 paket diduga narkotika jenis sabu. Ya, jadi dari hasil keterangannya bahwa dia memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang baru dikenalnya dengan sistem peta. Rencananya barang bukti tersebut akan digunakan untuk dirinya sendiri. Kemudian dari hasil interogasi di lapangan kita dapatkan juga bahwa di rumahnya juga masih ada diduga sisa dari penggunaan sebelumnya. Kemudian kita lakukan penggeledahan di rumahnya dan kita dapatkan 2 plastik bening yang diduga masih ada sisa sabunya, kemudian
alat hisap atau bom yang berada di lemarinya. Untuk tersangka kita kenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling lama 15 tahun dan paling singkat 4 tahun. Jadi barang bukti sudah kita amankan, yaitu korek, kemudian ada beberapa alat hisap, kemudian kendaraan yang digunakan oleh tersangka. Itu Statusnya, sabunnya. Ya, Statusnya bang, pemakai atau seperti itu? untuk saat ini keterangan yang bersangkutan dia sebagai pemakai, tetapi akan kita perdalam lagi apakah ini merupakan jaringan atau memang benar sebagai pemakai. Udah berapa lama nih Pak? Dari hasil keterangan yang bersangkutan sudah menggunakan kurang lebih 1 tahun. Profesinya apa bang? Profesinya swasta. Ada lagi? Berarti berapa bang? Itu bang. Nah, kalau beratnya ya. Itu paketan kecil ya? Iya. 3 ya bang. Ya, 2 itu.